Oke, terakhir saya minta dikerjakan yang ini review test 3 ya, halaman 134 yang ini. Nah, ini sudah dikerjakan tuh ini. Sekarang kita bahas number one. The employee is responsible for the cleanup of his or her own workspace. Apa ini jawabannya? All employees, some Delta. employees, delta ya, it's betul. Kenapa bukan all atau most? Karena ini employee-nya singular ya. Jadi kalau all atau some atau most itu kan diikuti plural biasanya. Yang diikuti singular itu its ini. Jadi ini betul delta. Its employee. Number two. Everything that you see. Apa ini? Whom atau that atau which. Oh nggak ada Oh, which. In which. Apa ini jawabannya? Bravo. Bravo ya. Ini sebetulnya bisa which atau bisa juga that. Tapi karena nggak ada which kita pilih that. Kalau whom itu menggantikan orang ini kan yang digantikan everything berarti kan benda. Ya biasanya eh, ke- relatif pronounnya itu kita pakai which atau that. Tapi karena nggak ada which ya kita pilih that. Next, number three, he acted titik-titik, he were spending his own money instead of the company's. He acted apa ini jawabannya? Alpha. Alpha Alpha. S2 itu apa artinya? Kemarin udah kita bahas. As if atau as though artinya seolah-olah gitu ya. Kalau yang Bravo cari Delta ini artinya sama meskipun nggak logis sih kalau meskipun betul yang Alpha as though. Jadi he acted as though dia bertindak seolah-olah dia sedang menghabiskan uangnya sendiri bukan uang perusahaan. Padahal menghabiskan uang perusahaan tapi gayanya kayak menghabiskan uang sendiri. Ya, oke, next number four. That is the man, the wife is the CEO. Yang kemarin udah kita bahas ini. Ini kalau yang Charlie Which salah ya karena Which menggantikan benda. Padahal ini yang digantikan kan man berarti orang. Alpha, Bravo atau Delta. Kemarin udah kita bahas bedanya who, whom, dan whose. Masih ingat? Saya bukain lagi catatannya yang kemarin. Who itu diikuti predicate. Nah, ini. Who itu diikuti predicate. Kalau whom diikuti subject, kemudian predicate. Kalau whose diikuti noun, kemudian predicate. Berarti yang mana jawabannya? Who, whom, atau whose? Number four, Alpha, Bravo, atau Delta? Alpha, Pak. Alpha, betul, whose. Diikuti noun, terus predicate. Ini wife-nya ini kan noun. Terus is-nya ini predicate. Ya, berarti betul Alpha. Whose. Whose itu diikuti noun, kemudian predicate. Next, number five. Despite the titik delays, the project was finished quickly. Despite apa ini? Despite the initial primary unique atau chef. Shift, sorry, shift delays. Alpha. Alpha ya. Initial itu apa artinya? Despite the initial delays, initial itu artinya awal. Despite meskipun ada penundaan di awal, proyek itu selesai dengan cepat dan CEO-nya gembira. Next, number six, the teleconference, the vice president suddenly left without saying a word. Apa ini? While atau during atau until? The teleconference call ini kayak video call bareng-bareng atau kayak Zoom meeting gitulah. Teleconference call itu kayak Zoom meeting. Selama Zoom meeting, nah itu berarti jawabannya selama sih. Selama Zoom meeting, eh, Vice President tiba-tiba left, keluar tanpa mengucap sepatah kata pun. Yang mana jawabannya? Well apa during? Bravo. Bravo ya. Kalau bedanya apa kemarin? Well dengan during? While itu diikuti klausa, ada subjek predicate. Kalau during ini diikuti frasa. Ini the teleconference call, ini bukan klausa. Ini call-nya non di sini. Bukan menelpon, tapi artinya panggilan. Selama panggilan teleconference atau selama Zoom meeting gitu.
Next, number seven. No one understands it. He was able to embezzle so much money from the company in such a short period. Apa ini jawabnya? The way how the way atau how? Kemarin sudah kita bahas ini. The way dengan how itu artinya sama. Jadi pakai satu saja. Pakai how boleh, pakai the way boleh, tapi nggak boleh dua-duanya. How the way atau the way how ya salah. Berarti yang betul mana? Number seven apa? It Delta, Pak. Delta, Delta delta Pak. ya. How betul. Number eight, Juan Carlos, our new IT manager, comes from Brazil. It is a Portuguese speaking country. Apa ini? Delta, Pak. Delta Delta. which. Loh, ini yang digantikan apa toh? Which-nya menggantikan apa? Yang is a Portuguese speaking country. Which is a which is a Portuguese speaking country. Apa itu yang negara berbahasa Brazil, Portugis? Pak. Brasil ya. Brasil itu benda apa orang? Brasil itu orang atau bukan? Bukan, Pak. Bukan ya, Bukan. Brasil itu negara kok. Berarti jangan pakai who atau whose, Bravo sama Charlie ini salah. Kenapa bukan that? Kenapa nggak pakai that kan bisa menggantikan benda, bisa menggantikan orang. Kenapa bukan alpha yang dipilih? Ya kemarin ada aturan kalau ada koma jangan gunakan that. Ini kan Brasil koma, nah, ada komanya gini jangan pakai that. Betul yang delta, which. Next, number nine. What had, aduh sebentar. What had a sorry. We had a difficult time making our final choice, but we finally chose Kevin Tete all the three qualified candidates. Between apa among ini? Between all the three qualified candidates atau among? Delta Pak. Delta. Apa bedanya Delta between dengan Pak. among kemarin? Bedanya apa among dengan between? Kalau between itu dua, tapi kalau among bisa banyak. Ya, kalau between di antara dua atau lebih, tapi disebutkan satu persatu. Kalau among itu di antara banyak tanpa disebutkan. Ini di antara tiga sih, tapi nggak disebutkan siapa-siapa saja. Jadi betul yang delta among. Next, number 10, David. Aduh. David felt a little sadness as his contract for working abroad was coming to an end. Apa nih 6 month yang mana Alpha, Bravo, Charlie apa Delta? Bravo. 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 Kenapa bukan Alpha? 6 month kan 6 bulan. Kenapa months-nya nggak ditambahi S? Kenapa months-nya nggak pakai S? Karena ini dianggap adjektif sehingga tidak ada bentuk pluralnya. Karena 6 month ini menjelaskan kontrak. Kontrak itu noun. Jadi 6 month-nya dianggap adjektif karena adjektif tidak ada bentuk pluralnya, tidak perlu ditambah S. Betul, bravo. Next, 11. Titik Frederick has become a senior manager. He no longer has a much free time as before. Mana nih yang paling logis? Now so, now that, atau even though? Alpha, Bravo, Charlie apa Delta? Apa ini? Number 11 jawabannya. Charlie, Pak. Charlie now that itu apa artinya? Now that Frederick has become a senior manager. Kemarin now that artinya apa? Sekarang karena gitu ya. Sekarang karena Frederick telah menjadi manajer senior, dia tidak lagi punya banyak waktu luang seperti sebelumnya. Ya, sekarang sibuk ini karena udah jadi senior manager. Next, number 12. Casey worked very hard on the proposal, but his bosses seemed to with his work. Apa nih? Seem
intensif, depressing, unhappy, atau gloomy. Yang mana? Charlie, Pak. Charlie ya, unhappy, tidak senang. Casey ini bekerja sangat keras menyelesaikan proposal, tetapi bosnya nampak tidak senang dengan pekerjaannya. Kasihan si Casey ini. Udah bekerja keras, tapi bosnya nggak senang. Oke, next, number 13. All employee vacation request forms must be received titik June the 2nd without exception. Apa ini? Until atau not until atau by? Until, Pak. Bukan. Salah ini kalau until. Yang betul mana? Kalau menyerahkannya itu boleh dari sebelum 2 Juni sampai tanggal 2 Juni. Jadi batas akhirnya 2 Juni gitu tuh maksudnya. Nah, seperti itu bukan until karena menyerahkannya itu cuma sekali. Semua permohonan cuti harus diterima maksimal 2 Juni gitu toh. Harus sudah diterima. Jadi tanggal 2 Juni itu semua harus sudah masuk. Bukan until, tapi by. Artinya maksimal pada gitu. Karena menyerahkannya kan cuma sekali. Jadi boleh diserahkan tanggal 1 Juni, tanggal 30 Mei, boleh, 29 Mei boleh, tapi tidak boleh lebih dari 2 Juni. Nah, seperti itu tuh kita gunakan by, bukan until. Kalau waktu pengumpulan form itu dari tanggal berapa sampai itu until waktunya until. Tapi kalau ini harus sudah diterima maksimal tanggal 2 Juni itu pakai by, bukan until. Next, 14. Miss Green claims that she treats all employees equally, but it is very clear that she has favorites. Ini masalah vocab aja ini. Uniformly, commonly, regularly, equally. Apa ini? Delta, Pak. Delta ya. Equal itu artinya secara sama. Equal itu sama. Equally berarti dengan sama atau secara sama. Miss Green mengklaim bahwa dia memperlakukan semua karyawan dengan sama. Tapi jelas bahwa dia punya kesukaan yang disukai. Ada beberapa karyawan tertentu yang dia sukai, yang dia bedakan. Meskipun mengakunya semua saya perlakukan sama gitu, tapi faktanya ada beberapa yang diistimewakan. Gitu maksudnya. Next, number 15. Summer is the time of year that we are the busiest in our air conditioning repair business. Summer adalah waktu titik-titik kita paling sibuk dalam bisnis perbaikan AC. Ya, kalau summer musim panas itu kan biasanya AC-nya dipakai terus-menerus 24 jam, tak nggak mati. Jadi banyak yang AC-nya rusak biasanya kalau summer itu. Jadi tukang reparasi AC ya laris, sibuk jadinya. Yang mana ini? In that, in what, when, atau then? Charlie, Pak. Charlie ya, when karena ini menggantikan waktu. Summer, musim panas adalah waktu ketika, gitu, when betul. Ketika kita sibuk dengan bisnis reparasi AC, servis AC. Oke, sekarang kita ke number 18. Yang pertama, kok 18, sorry, 16. First of all, the driver drove so fast, so recklessly that I feared for my life. So fast, so recklessly. Apa ini? But, yet, and, atau or? Yang mana? Nomor 16. Ini, Charlie. ini ya, fast dengan recklessly itu berlawanan atau enggak? Kalau berlawanan kita gunakan but, misalnya dia kaya tapi sombong. Dia kaya, dia cantik tapi sombong misalnya gitu. She is beautiful but she is too selfish misalnya gitu.
Nah, kalau yang satu jelek, yang satu bagus, itu kan berlawanan. Kita gunakan but. Kalau dua-duanya bagus atau dua-duanya jelek, kita gunakan and. Ini dua-duanya bagus apa dua-duanya jelek atau yang satu bagus, yang satu jelek. Fast dengan recklessly ini maksud saya. The driver drove so fast. Fast itu berarti uh, cepat gitu ya, ngebut. Pengendara itu mengendarai dengan ngebut. Jelek berarti. Recklessly bagus apa jelek? Recklessly itu artinya tidak hati-hati, kurang hati-hati atau sembrono. Jelek juga berarti jelek sama jelek kita gunakan N. Ingat ya, bedanya but dengan N. Kalau yang satu bagus, yang satu jelek gunakan but. Tapi kalau dua-duanya bagus atau dua-duanya jelek gunakan N. Next, 17. To make matters worse, the tour guide was neither knowledge nor interested in the facts about the park, showed no desire. The tour guide apa nih? Who, which, that, atau what? Eh, Alfa. alpha, who. Kalau misalnya nomor 17 kita isi dengan alpha, who. Who-nya ini mengacu ke apa? Who-nya mengacu ke yang who was neither knowledge ini siapa ini? Who-nya mengacu ke the tour guide. Ya, jadi kalau Bravo which salah karena which menggantikan benda. Kalau that, kenapa salah? Kenapa nggak that yang kita pilih? Karena ada koma. Kalau ada koma, jangan gunakan that. Ya, betul yang alpha. Next, 18. I could never recommend your company to anyone. And in fact, I would discourage anyone from traveling with your company. I would apa ini? High discourage, highly discourage, very discourage, much discourage. Masalahnya ini discourage ini noun atau verb? Kalau discourage ini noun berarti titik-titiknya harus adjektif. Kalau discourage ini verb, titik-titiknya harus adverb. Discourage di sini noun atau verb? Ya, discourage di sini verb berarti jawabannya harus adverb. Berarti bravo yang betul. I would highly discourage. Lawannya rekomen ya, discourage itu kalau rekomen kan saya akan sangat merekomendasikan, tapi ini discourage itu lawannya rekomen. Saya sangat tidak merekomendasikan gitu. Oke, next number 19. A recent wealth management survey determined that Oslo is the capital of Norway. Wah, ini sebenarnya gampang. Titik-titiknya menggantikan Oslo. Berarti kita pakai where atau which. Bravo apa delta? Jangan tet ya karena ada komanya. Bravo apa delta? Delta. Delta ya, which ini bukan tempat. Oslo itu nama kota. Kalau in Oslo ya itu tempat. Tapi kalau cuma Oslo itu apa ya benda gitulah, bukan tempat. Oslo itu nama kota. Kalau di Oslo ya itu keterangan tempat. In Oslo itu where. Tapi ini karena nggak pakai in, cuma Oslo, berarti which yang betul. Next, number 20. Sydney has rocketed into the top 10 as have other Northern European cities. Titik-titik, their increase in currency. Apa? Sydney meroket atau naik tinggi, naik jauh. Sydney naik jauh sampai ke 10 besar. Seperti negara-negara Eropa Utara lainnya. Titik-titik their increase in currency value. Titik-titik peningkatannya dalam nilai mata uang dibandingkan dengan US dollar. Apa ini jawabannya? Bravo, Because, Pak. Bravo apa alpha? Apa bedanya because dengan because of?
Betul, bravo, because of ya. Bedanya, because itu diikuti klausa, ada subjek predikatnya. Kalau because of diikuti frasa. Ya, next number 21. Sydney has become much more expensive to live in, but wages have also increased. Sydney itu menjadi kota yang lebih mahal untuk ditempati, tetapi upah gajinya, maksudnya UMR-nya itu juga meningkat, titik-titik, meningkat menurut atau berdasarkan atau sesuai dengan biaya hidup gitu. Biaya hidup untuk tinggal di Sydney itu meningkat, tapi UMR juga meningkat sesuai dengan peningkatan biaya hidup. Gitu maksudnya. Yang mana? Evenly, consequently, accordingly, atau likely. Yang artinya sesuai dengan hal itu kan accordingly, Charlie. Oke, dengan demikian review test free sudah selesai kita bahas. Sebelum lanjut ke unit 10, ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum, Pak. Oke, berarti lanjut. Sekarang kita ke unit 10, pronoun. Tapi pronoun sudah pernah kita bahas ya. Jadi eh, ini cuma kayak mengulang aja. Kita mengulang sedikit sama mungkin juga ada tambah-tambahan yang belum kita bahas, kita tambahkan nanti. Oke, yang pertama personal pronoun, ini ada subject pronoun, object pronoun, atau possessive pronoun, atau reflexive pronoun. Jadi misalnya ini, you should look for a new job. You di sini subject pronoun. The CEO wanted me to talk to her. Me dan her di sini object pronoun. Our new laptop is not as expensive as theirs. Theirs ini possessive pronoun. Berikutnya, the managers explain their new strategies at the last meeting. Their new strategies, their ini possessive adjective. Marsha was proud of herself for getting. Herself ini reflexive pronoun. Sudah pernah kita bahas ya dulu ya. Berikutnya demonstratif pronoun juga pernah kita bahas ini. Contohnya this, that, those. Contoh dalam kalimat, this is my laptop. That is yours. This ini demonstratif pronoun menunjuk ke benda yang singular. That demonstratif pronoun juga menunjuk ke benda yang plural. These are the contract that need to be signed, not those. This ini juga demonstratif pronoun tapi menggantikan benda yang plural. Those ini demonstratif pronoun menggantikan yang plural juga. This artinya ini, that artinya itu. This artinya ini tapi plural. Those artinya itu tapi plural. Berikutnya interrogatif pronoun. Nah, ini belum kita bahas kayaknya. Interrogatif itu kan tanya ya. Interrogatif pronoun, pronoun yang berbentuk kata tanya. Who atau whoever, whomever, whichever, whatever. Ini interrogatif pronoun. Contohnya, whatever you would like to do is fine with me. Apapun yang kamu ingin lakukan, aku nggak apa-apa. Berikutnya indefinite pronoun ini juga sudah kita bahas. Ada one, wah ini. One, dia, oh ini belum kita bahas ini yang pernah kita bahas bedanya one dengan the other, bedanya one, another, the other itu sudah pernah kita bahas sedikit sih. Oke, nggak apa-apa, ini tambahannya. Jadi kalau ada dua benda, kita sebut yang satunya one, yang satunya the other. Contohnya, the company only has two choices. One is to give up and the other. Nah, jadi perusahaan itu mempunyai dua pilihan. Yang pertama, nah ini kita ganti dengan one. One is the to give up. Terus pilihan yang kedua kita gantiin the other. The other is to keep fighting. Jadi kalau ada dua benda, yang satu kita ganti one, yang satu kita gantiin the other. Berikutnya, use one, another, and the other where there are three. Kalau ada tiga benda atau tiga orang, kita sebut yang pertama one, terus yang kedua kita sebut another, yang lainnya kita sebut the other. Jadi ini, one deadline is this Monday, another is 2 weeks after that, and the other is the final Friday. Satu deadline itu hari Minggu ini,
Sorry, Senin. Hari Senin ini, yang kedua 2 minggu setelahnya, dan yang berikutnya Jumat terakhir dalam bulan. Next, yang C. Use one another and the others when there are more than three things or people. Kalau ada 3 atau lebih, yang pertama gunakan one, yang kedua another, terus yang berikutnya the others. Sama kayak Bravo tadi ini. Kalau tadi the other, kalau sekarang the others. Jadi bedanya kalau the other itu cuma satu, kalau the others itu plural, lebih dari satu. Of the 5 managers at the meeting, dari 5 manajer di rapat itu, one was my supervisor, satu adalah supervisor saya, another was Jack McGrath, yang satunya Jack McGrath dari bagian personalia atau HRD. Terus yang lainnya saya tidak tahu. Nah, yang lainnya ini ada 3 orang saya tidak tahu. Berikutnya, none. None ini sebetulnya artinya no one sih, tidak satu pun itu. None itu tidak diikuti kata benda ya. Jadi none is used. Kalau no itu bisa no no book, bisa no time, bisa no money bisa. Tapi kalau no one sudah ini merupakan pronoun jadi tidak diikuti noun. No one langsung predicate. No one is used gitu. The company expected a lot of criticism for their decision, but there was none. Nah, ini maksudnya perusahaan mengharapkan ada banyak kritikan atas keputusan mereka, tapi ternyata tidak ada. Tidak ada satupun. Oke, itu penjelasan untuk pronoun. Sekarang kita ke latihannya. Yang part 5 melengkapi kalimat kita kerjakan bareng-bareng. Number one, Jake and I use the same accounting programs, but it is newer version. But apa ini? Her, hers, she, atau she's? Jin dan saya menggunakan program akunting yang sama, program akuntansi yang sama, tetapi titik-titik adalah versi yang lebih baru. Apa ini? But her, but hers, but she, atau but she's? Charlie. Charlie, si. Loh, kok Charlie? Si is a new, mosok dia versi lebih baru. Yang versi lebih baru itu program akunting ini tuh benda nggak bisa diganti dengan si. Si kan untuk menggantikan orang. Gini maksudnya, Jin dan saya menggunakan program accounting yang baru, tetapi punya dia itu adalah versi yang lebih baru. Punya Jin, maksudnya programnya, program accounting punyanya Jin gitu, bukan Charlie, bukan dia lebih baru, cuma program accountingnya dia, aplikasinya dia tuh lebih baru. Bukan Charlie salah, mana yang betul? Alfa, Bravo. Bravo. Bravo apa Alfa? Apa bedanya Alfa dengan Bravo? Masih ingat? Kalau Alfa, her, ini kan possessive adjective, berarti diikuti noun. Tapi kalau Bravo, hers ini possessive pronoun, berarti tidak diikuti noun. Betul yang Bravo, possessive pronoun. Tetapi punya dia adalah versi yang lebih baru. Number two, titik the boss hires has to be much better than the last person he hired. Apa ini? Whoever, whatever, however, atau why ever. The boss hires, kita harus tahunya ini. Harus tahu artinya. The boss hire artinya yang bos kita pekerjakan. Titik-titik yang bos kita pekerjakan harus jauh lebih bagus daripada orang terakhir yang dia pekerjakan. The last person. Dari yang sebelumnya. Ini mau merekrut karyawan baru, nah, tapi harus lebih bagus dari karyawan sebelumnya. Gitu. Apa? Whoever, whatever, however, whoever. Alfa. Alpha ya, whoever. Whoever itu artinya siapapun. Kalau whatever, apapun. However, bagaimanapun. Whatever, mengapapun. Kok mengapapun? Apapun alasannya gitu. Next, number three, all of the are available. All of apa ini?
All of that, they, this, atau none? Sebentar, kalau all, Charlie, Pak. bravo. Kalau all of that ini salah ya, karena predikatnya are, berarti kan harus plural. All of that, that itu singular, salah. Yang delta none ini juga salah, ini kan tidak satu pun, berarti kan singular. Bravo apa Charlie, Charlie? Charlie. Charlie ya. Kalau all of they itu nggak ada. All of them adanya. Kalau all of them betul. All of them are available. Jadi all of they salah itu nggak ada all of they. Charlie yang betul. Next, number four. The company was expecting many complaints from customers about the mistake, but there were ini hampir sama kayak tadi ini. There were apa? Perusahaan mengharapkan komplain dari para pelanggar, tapi tidak ada satupun gitu toh tadi. But there were apa? No another one atau no one? None. Yang mana? Del. Delta ya, none. Delta. Tetapi tidak ada satupun. Next, number five. Who are interested in joining the planning committee should talk to Jane in personnel. Who are interested. Apa ini? Ya, yang jelas kalau this atau that salah karena ini who are interested. Predikatnya are berarti ini harus plural. Yang alpha sama bravo ini kan singular, salah. Charlie apa delta? Those atau this? Charlie. Charlie. Charlie ya, those artinya mereka. Mereka yang tertarik untuk bergabung dalam panitia perencanaan harus berbicara pada Jin di bagian HRD. Ya, oke, next number 6 sampai number 15 silahkan dikerjakan dulu. Saya kasih waktu 10 menit terus nanti kita bahas. Oke, sudah 10 menit kita bahas. Number 6. Our boss was dictatorial and expected titik to jump. Apa ini? Bravo, Pak. Bravo ya. Expected itu predicate berarti ini isinya harus object pronoun. Bravo betul. Number 7. The Queen titik visited the homeless shelter. Apa ini? Queen itu ratu. Ratu Delta, Pak. delta ya. Ratu sendiri mengunjungi gitu artinya. Penampungan gelandangan. Menyapa setiap orang dan memberikan makanan. Number 8. As the owner, titik is ultimately responsible. Apa ini? He, she, it, atau we? Sebagai Alpha. apa? He. Kok tahu kalau laki-laki nih pemiliknya, ownernya kok tahu dari mana kalau itu laki-laki? His. Oh ya, belakang ada his company, oh, berarti laki-laki. Betul. Ownernya laki-laki, jadi he. Next, number 9. Mr. Smith insists that it is my duty to lock the supply room. Ini masalah vocab aja. It is my responsibility blame for charge. My apa? Alpha, Pak. Alpha apa delta? Responsibility tanggung jawab atau charge. Charge itu tugas. Tapi biasanya kalau charge itu I am in charge itu ya pakai in depannya. I was in charge to lock gitu. Ya betul alpha sih responsibility. Next, number 10, we need to clarify the he said because it is vague and open to interpretation. We need kita perlu mengklarifikasi titik-titik he said apa? That he said, which he said, what he said, atau whose he said. Kalau whose nggak bisa nih, whose itu harus diikuti noun. Apa? Alpha, Bravo, apa Charlie? Nomor 10. Kita perlu mengklarifikasi. Kalau that ya salah juga. That is it bahwa dia bilang. Bukan gitu sih. Kita perlu mengklarifikasi apa yang dia bilang karena itu rancu atau ambigu. Sehingga mengundang interpretasi yang berbeda-beda. Jadi jawabannya Charlie, what he said. Next, 11. I wonder if I can get out of the meeting
even though it is mandatory. Apa ini? A meeting, unmeeting, other meeting, this meeting. Ini tentang determiner ini. Kalau unmeeting itu salah ya. Un itu kan diikuti vokal. A meeting itu bukan unmeeting. A meeting atau this meeting? This meeting. This meeting ya, betul. Kalau other itu diikuti plural ya. Other meetings gitu. This meeting yang betul. Next, number 12. We only need to contact the top three candidates because all the other were not good enough. All apa ini? All the other, all the others, all other, all another. All apa? Number 12 jawabannya. Bravo, Pak. Bravo ya, all the others. Bedanya kalau yang alpha, the other ini diikuti singular noun. Kalau yang bravo, the others sudah pakai S ini artinya plural dan tidak diikuti noun. Betul, bravo. All the others. Next, number 13. Unlike Mr. Hudson, the expert that I talked to believes that real estate prices will not increase this year. Unlike, tidak seperti Mr. Hudson, titik-titik expert, apa ini jawabnya? The other expert, the others expert, other. Yang mana ini? Alpha. Alpha ya. Kalau yang Bravo sama Charlie itu tidak diikuti noun. Ini expert, ini noun. Berarti Bravo Charlie salah. Betul yang Alpha, the other. Kalau yang Delta, other ini diikuti plural. Next, 14. My greatest achievement for the film this year was getting the McRae project all by. Nah, ini ngomongin I ya. My greatest ngomongin saya. Berarti all by myself ya, Alpha ya. Pencapaian terbesar di perusahaan ini tahun ini adalah mendapatkan proyek McRae sendirian. 15. I wish I knew the to fix the photocopier, so I did not have to wait. I wish I knew apa ini? Aku Alpha, Pak. Alpha ya. I wish I knew how to fix. Photocopier itu artinya mesin fotokopi. Ya betul apa. Seandainya aku tahu bagaimana memperbaiki mesin fotokopi, aku tidak harus menunggu tukang servisnya. Kalau bisa perbaiki sendiri, ya perbaiki sendiri. Sayangnya nggak bisa. Oke, next. Sekarang kita ke part 6 yang ini latihan melengkapi kalimat. Kita kerjakan bareng-bareng dulu, number one. I've already given Mr. James the main file, but there is the one that he needs. There is apa? Other one, another one, everyone, something one. Something one itu apa nggak ada aneh. Someone itu ya ada, something one nggak ada. Apa ini? Alpha, Bravo, apa Charlie? Kalau yang alpha, other one ini salah karena other kan diikuti plural. Ini one-nya kan singular. Another atau every? Every boleh, diikuti singular juga, another juga diikuti singular. Mana yang lebih logis? Another atau every? Bravo. Bravo ya, another one ya. Jadi saya sudah memberikan Mr. James filenya, tapi ada satu lagi yang dia perlukan gitu ya, another one, satu lagi. Next, could you pick up the file from my desk and make sure he gets it? I'd already did it. Oh, I'd already, sorry. I'd really did it. Bisakah kamu me- mengambil file di mejaku dan pastikan dia mendapatkannya? Saya sungguh, I'd really titik-titik it.
Apa ini? Appreciate, thanks, grateful, recognize. Yang mana? Alfa, Pak. Alpha, appreciate artinya menghargai. Saya really itu artinya I would really. Saya akan sangat menghargainya. Kalau kamu ambilkan file terus kamu kasih ke dia, saya akan sangat menghargai itu gitu. Bawahnya, I really owe you one. So pick up a bottle of wine on me. Get titik-titik you like. Apa ini? I really owe you one. Saya sangat berutang budi, berutang padamu. Oh, itu berutang. Maksudnya di ini berutang budi. Saya sangat berutang budi padamu. So pick up a bottle. Jadi ambillah sebotol anggur on me. Saya yang bayar. On me itu saya traktir. Jadi saya mau traktir kamu satu botol anggur. Get titik-titik you like. Ambillah titik-titik kamu sukai. Some which, whatever, however. Yang mana? Whatever, Charlie. Whatever, Charlie ya. Ambillah apapun yang kamu suka. Money is no object. Nggak masalah uangnya. Harganya nggak masalah. Silakan, silakan ambil yang kamu sukai. Mahal nggak apa-apa. Gitu maksudnya. Oke, next. Sekarang yang number 4 sampai number 6. Silakan dikerjakan dulu. Saya kasih waktu 5 menit. Terus nanti kita bahas. Oke, sudah 5 menit kita bahas. Number 4 apa ini? As the population ages and seniors are no longer able to care for titik-titik, we will see a heavy burden placed. No longer able to care for apa? As the population ages. Ini maksudnya para lansia. Karena para lansia tidak lagi bisa mengurusi titik-titik. Mengurusi apa? Mengurusi diri mereka sendiri gitu maksudnya. Yang mana? Delta. Delta ya. Care for themselves. Mengurusi diri mereka sendiri. Next, number 5. Seniors will need help with not only the physical aspect of health, such as diet and exercise, but also with emotional issues such as anxiety and loneliness. Bukan hanya soal kesehatan fisik seperti diet dan olahraga, tetapi juga masalah emosi seperti titik-titik dan loneliness. Apa ini? Isolation, insulation, concealment, quarantine. Yang mana? Alfa, Pak. Alpha ya, isolation itu apa? Keterasingan, loneliness, kesepian. Keterasingan itu ada banyak orang tapi merasa terasing gitu, isolation. Next, number 8. President Rogers has recently taken funds for more healthcare professionals. Apa ini? Nominated, shared, allocated, indicated. Funds itu apa? Funds. Presiden Roger belum lama ini telah titik-titik funds itu dana ya. Dana untuk para pekerja eh, medis gitulah. Para staf medis. Apa? Titik-titik dana nominated, shared, allocated, indicated. Yang mana? Gampang toh ini. Charlie, Pak. Charlie ya, allocated itu ya mengalokasikan. Mengalokasikan dana untuk gitu ya. Oke, dengan demikian unit 10 sudah selesai kita bahas. Sebelum ke unit 11, ada pertanyaan. Ini masih ada waktu sekitar 3. Oke, maaf tadi nge-freeze. Oke, ini masih ada waktu sekitar 30 menit. Eh, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut. Sekali lagi ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum ya, oke. Berarti kita lanjut sekarang unit 11, comparison atau perbandingan. Oke, kita baca dulu teorinya. Regular comparative. Ini perbandingan dengan menggunakan yang regular beraturan. Yang pertama perlu kita pahami, kalau kita membandingkan, itu kan kita pasti menggunakan adjektif, kata sifat. Misalnya kita membandingkan dua rumah. Rumah yang ini lebih besar daripada yang itu.
This house is bigger than that one. Bigger itu adjektif. Kita membandingkan misalnya dua mobil. Mobil yang ini lebih mahal dari yang itu. This car is more expensive than that one. Expensive itu adjektif. Jadi kalau kita membandingkan itu kita menggunakan adjektif. Kemudian adjektif yang dipakai untuk membandingkan itu ada yang regular, ada yang irregular. Ada yang beraturan, ada yang tidak beraturan. Yang regular, yang beraturan misalnya ini. Kalau terdiri dari satu suku kata atau dua suku kata yang berakhiran eh, ber apa berakhiran y, kita gunakan kita tambahkan er dan s. Contoh dark, darker, darkest. Jadi dari adjektif dark kita tambahkan er jadi darker artinya lebih gelap. Dark itu gelap, darker lebih gelap, darkest paling gelap. Happy gembira. Eh, ini juga ditambahkan er tapi y-nya diubah dulu menjadi i. Happy, happier, gembira, lebih gembira, happiest paling gembira. Hot artinya panas. Ini juga ditambah er. Tapi kalau berakhiran dengan ot seperti ini, apa namanya T-nya diulang jadi T-nya jadi dua hot hotter double T hottest double T juga scary ini juga sama kayak happy tadi Y-nya diubah dulu menjadi I baru ditambahkan R scary scarier scariest menakutkan lebih menakutkan paling menakutkan bawahnya note catatan the following are exception berikut ini adalah perkecualian add just please rear right and wrong ini perkecualian karena ini tidak ada bentuk perbandingannya right kanan right yang artinya sorry right artinya benar itu tidak ada lebih benar paling benar nggak ada wrong salah nggak ada yang lebih salah paling salah wrong ya wrong aja kalau tidak wrong berarti right tidak ada yang paling salah itu nggak ada please just add dan rear juga gitu tidak ada bentuk perbandingannya berikutnya for longer adjectives of two syllables or more untuk adjektif yang terdiri dari dua kata atau lebih gunakan more di depannya dan most atau less atau least. Contoh, modern, more modern, most modern. Artinya modern, lebih modern, paling modern. Kalau yang less dan least, penggunaannya expensive, less expensive, least expensive. Expensive, mahal, less expensive, kurang mahal atau lebih murah itulah. Less expensive artinya lebih murah, least expensive paling murah. Jadi kalau ada less di adjektif, kita artikan lessnya lebih, tapi terus lawan dari adjektifnya. Kalau less expensive berarti lebih murah. Less difficult berarti lebih mudah, lawan dari adjektifnya. Kalau least difficult paling mudah. Catatan, the following are exception. Berikut ini adalah perkecualian. Polite, sincere, and clever. In addition, this adjective can take both form A and B. Seperti ini, polite, sincere, sama clever itu bisa menggunakan yang regular yang A, bisa juga menggunakan regular yang B. Jadi bisa ditambahkan er dan s, bisa juga ditambahkan more dan most. Gitu maksudnya. Ingat ya ini ya, polite, sincere, sama clever. Sebentar, sebentar. Salah saya. Oh ya, ya betul, betul. This adjective can take bisa menggunakan bentuk A maupun bentuk B. Seperti ini juga eh, apa friendly, stupid ini biasanya pakai more sih. More friendly, more stupid. Atau friendlier juga bisa. Ya, bisa dua-duanya sih. Next, irregular comparative. Ini yang irregular, yang tidak beraturan. Kalau ini nggak ada aturannya sih, jadi harus dihafalkan. Good artinya baik. Kalau lebih baik, better. Paling baik, best. Many atau much artinya banyak. Kalau lebih banyak, more. Paling banyak, most. Far, jauh. Lebih jauh, farther atau further. Paling jauh, farthest atau furthest.
Bad atau badly artinya jelek, buruk. Worse lebih buruk, worst paling buruk. Little artinya sedikit, less lebih sedikit, least paling sedikit. Catatan, further is used to talk about both great distance and more of something. Further itu bisa dipakai untuk mengukur jarak atau yang lain. Further artinya lebih jauh ya, lebih jauh. Bisa juga misalnya jarak. Misalnya Jogja dan Solo, jarak antara Jogja dan Solo itu lebih jauh daripada dari Jogja ke Klaten misalnya gitu. Itu jarak further. Bisa juga for further information untuk informasi lebih lanjut itu gunakan further bukan yang farther. Ini farther hanya digunakan untuk jarak. Next, STS komparatif. Kalau kita membandingkan dua hal, tidak selalu yang kita bandingkan itu yang satu lebih dari yang lain, belum tentu. Bisa juga hasilnya sama. Kalau hasilnya sama, gunakan S titik titik S. Contoh misalnya, sama besarnya S big S, sama mahalnya S expensive S gitu ya. Oke, di sini ada contoh. He is as experienced as me. Dia sama berpengalamannya denganku. Bukan as more experienced, loh, nggak ada. More itu kan lebih, masuk sama lebih berpengalaman. Oh, sama berpengalaman atau lebih. Nggak boleh dua-duanya gini. As more experienced as nggak ada. More experience atau as experience as gitu tidak digabung. Berikutnya, the new supplier does not process order as quickly as the old one. Supplier yang baru itu tidak memproses pesanan secepat yang lama. Tidak as more quickly as, nggak ada. Selebih cepat, ya, nggak ada selebih cepat. Lebih cepat atau secepat. More quickly atau as quickly as. Nggak boleh digabung. Berikutnya, pilihan antara komparatif dan superlatif. Komparatif itu yang bentuk kedua, superlatif yang bentuk ketiga. Maksudnya gini, darker itu komparatif, darkest itu superlatif. Happier komparatif, happiest superlatif. Jadi yang kolom kedua itu komparatif, kolom ketiga superlatif. Ini juga gitu. Better itu komparatif, best itu superlatif. Superlatif itu artinya yang paling, paling bagus, paling mahal, paling jelek, kayak gitu-gitu tuh superlatif. Jadi bentuk komparatif aturannya gini, dipakai untuk membandingkan dua. Contohnya, he is more productive than Ellen. Jadi ini membandingkan he dengan Ellen. Kalau yang dibandingkan itu cuma dua, gunakan bentuk komparatif yang pakai more atau pakai er tadi. Kalau superlatif itu yang dibandingkan lebih dari dua. Cirinya kadang belakangnya pakai ever, kadang pakai of all, kadang pakai possible di belakangnya. Contohnya, this is the longest proposal I have ever had. Wah, ini I've read. Ada ever. Ini berarti salah satu ciri sehingga kita gunakan superlatif. Tapi yang jelas superlatif itu dipakai untuk membandingkan yang lebih dari dua. Minimal tiga baru bisa kita gunakan superlatif. Kalau cuma dua, jangan pakai superlatif. Kita harus gunakan yang komparatif. Berikutnya, modification of comparative. Penjelas komparatif ya. Komparatif itu misalnya lebih tinggi itu bisa juga ditambahi dengan penjelas misalnya jauh lebih tinggi ya. Itu kan modification of comparative. Yang bisa dipakai untuk modification kata-kata seperti ini. Much, very much, far, a little, a bit, a lot, any, no, even, and still. Contoh. He is much better at negotiation than me. Dia ini, better itu artinya lebih baik. Kalau much better, jauh lebih baik. Dia jauh lebih baik dalam bernegosiasi dibanding saya. Berikutnya, this computer program is even more difficult. Even ini modifikasinya tadi. More difficult artinya lebih sulit. Even artinya apa ya? Bahkan gitu ya. Program komputer ini bahkan lebih sulit digunakan daripada sebelumnya. Ya, berikutnya exercise silahkan dikerjakan sendiri. Sekarang kita ke part 5 yang melengkapi kalimat. Kita kerjakan bareng-bareng dulu. Number one. Milton has made titik-titik
money, selling chocolate and candy than anyone ever thought. Apa ini? Ini komparatif apa superlatif? Kita membandingkan Milton sama anyone. Ada than di belakang berarti gunakan komparatif. Yang mana? More atau more than atau jangan the most salah atau most salah. Yang komparatif yang kita pakai. More apa more than? Bravo. Bravo ya, more saja karena di belakang kan sudah ada than-nya. More money selling chocolate and candy than anyone. Ini sudah ada than. Berarti jawaban yang betul yang bravo, more. Number two, the most difficult titik-titik of my job is solving disagreements between staff members. Ini masalah vocab aja. Titik-titik tersulit dari pekerjaanku adalah menyelesaikan konflik antar para staff, antar staff. Yang mana? Artikel, view, face, atau aspek yang paling sulit. Titik-titik yang paling sulit dari pekerjaanku adalah apa? Artikel, view, face, atau aspek. Face itu fase artinya. Yang mana? Pas. Delta. Delta ya aspek betul. Aspek tersulit dari pekerjaanku adalah gitu. Aspek betul delta. Next, number three. Wherever Bill goes on a business trip, he likes to make sure he stays in only the titik-titik hotels. Hanya apa? Well hotels, better hotels, best hotels, very well hotels. Yang mana? Setiap kali Bill pergi keluar kota gitulah katakanlah. Dia dia suka memastikan bahwa dia tinggal hanya di hotel-hotel titik-titik. Hanya di hotel yang well, better, best, atau very well. Charlie ya, best hotel ya, hotel yang terbaik. Number four, one of three candidates we interviewed, of the three, sorry. Dari ketiga kandidat yang kita wawancara, she is by far the titik-titik and experience. The apa? The more qualified atau the most qualified? Ini yang dibandingkan kan three candidates, tiga. Berarti lebih dari dua. Gunakan komparatif apa superlatif? Kalau lebih dari dua, gunakan superlatif karena komparatif dipakai untuk membandingkan dua. Ini lebih dari dua berarti superlatif. Berarti yang mana jawabnya? The most qualified atau the most qualifying? Charlie ya, the most qualified, paling memenuhi syarat gitulah artinya. Next, number five. This year, Sally hopes to visit the overseas branches than anyone else. Ada kata than di belakang. Gunakan bentuk komparatif yang mana? Yang bentuk komparatif? Alpha, Bravo, Charlie apa Delta? Bravo, Pak. Bravo ya, ada more di sini. More itu komparatif. Far more itu artinya jauh lebih gitu ya. Jauh lebih banyak. Tahun ini Sally berharap mengunjungi cabang-cabang di luar negeri jauh lebih banyak dibanding orang lain. Oke, untuk sampai di sini ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Oke, kalau nggak ada silahkan nomor 6 sampai nomor 15 dikerjakan dulu 10 menit.